merupakan pertanda akan terjadi pagebluk atau kesusahan untuk mendapatkan sandang pangan dan papan. Orang yang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin, dan bencana alam. Sehingga orang-orang merasakan duka cita yang amat dalam. Baik pemirsa di seluruh Nusantara, kali ini saya akan membahas tentang pertanda gempa di waktu dan bulan tertentu. Dalam sisi mitologi Jawa, akan kita lihat bahwa gempa bumi sebagai perlambang kejadian yang akan terjadi di masa datang. Dari buku Primbon Betal Jemur ada makna, karangan Kanjeng Pangeran Haryo Cokroningrat Jilid 1 yang dihimpun oleh Raden Sumadikjoyo, dapat kita lihat makna dari kejadian gempa yang terjadi. Bila dihubungkan bulan penanggalan Jawa, terjadinya gempa bisa bermakna sebagai berikut. Jika terjadi gempa bumi pada bulan Suro di siang hari, maka menurut primbon tersebut akan terjadi banyak orang sakit dan orang kesusahan. Dan jika terjadi gempa masih pada bulan yang sama tetapi pada malam hari, makna sebagai pertanda berkurangnya bahan makanan. Maksudnya akan sulit mencari bahan pokok sehari-hari. Yang kedua, jika terjadi gempa pada bulan Sapar dan di siang hari, ini merupakan pertanda banyak terjadi orang pindah tempat tinggal. Bisa terjadi perpindahan orang-orang dari pedesaan ke perkotaan secara besar-besaran atau sebaliknya. Jika terjadi gempa masih pada bulan Sapar tetapi terjadi pada malam hari, itu pertanda banyak masyarakat atau orang-orang Indonesia merasakan kenikmatan dunia atau dalam kurung cukup sandang pangan. Tidak hanya manusia yang mengalami kesejahteraan, tetapi hewan ternak pun akan mengalami kemudahan mendapatkan makanannya. Yang ketiga, jika terjadi gempa pada bulan Mulut di siang hari, kejadian ini merupakan pertanda banyak orang yang suka memfitnah satu sama lain untuk kepentingan pribadinya atau golongannya. Dan jika terjadi gempa masih pada bulan Mulut, tetapi terjadi pada malam hari, maka ini merupakan pertanda akan terjadinya hujan disertai angin yang tidak berkesudahan. Dan jika terjadi gempa pada bulan Rabiul Akhir pada siang hari, merupakan pertanda banyak terjadi orang berselisih paham, kemudian menyebabkan banyak kematian. Jika terjadi gempa masih pada bulan Rabiul Akhir tetapi terjadi pada malam hari, itu merupakan pertanda banyak terjadi prahara atau kerusuhan. Hujan disertai angin juga. Yang kelima, jika terjadi gempa pada bulan Jumadil Awal pada siang hari, itu merupakan pertanda di daerah pedesaan terjadi banyak orang yang berselisih paham. Orang saling fitnah satu sama lain dan banyak terjadi kejahatan, baik kemalingan, penggarongan, dan kejahatan yang lainnya. Dan jika terjadinya gempa masih pada bulan Jumadil Awal tetapi terjadi pada malam hari, itu merupakan pertanda akan terjadinya kemarau panjang dengan disertai hawa panas yang hebat. Selanjutnya, jika terjadi gempa pada bulan Jumadil Akhir pada siang hari, itu merupakan pertanda akan terjadinya kemarau panjang dan banyak orang yang melakukan maksiat. Dan jika terjadinya gempa masih pada bulan Jumadil Akhir tetapi terjadi pada malam hari, merupakan pertanda banyak orang yang merasakan ketentraman, merasa terlindungi oleh para penguasa. Nomor 7, jika terjadi gempa pada bulan Rojab pada siang hari, itu merupakan pertanda akan terjadi pagebluk atau kesusahan untuk mendapatkan sandang pangan dan papan. Orang yang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin.
terjadi kesenjangan sosial yang sangat nyata. Dan jika terjadi gempa masih pada bulan Rejab tetapi terjadi pada malam hari, itu merupakan pertanda jika di daerah pedesaan banyak terjadi kejahatan, baik kemalingan, penggarungan, pembegalan, dan lain-lain, sehingga orang-orang desa banyak mencari tempat yang aman. Nomor 8, jika terjadi gempa pada bulan Ruwah pada siang hari, merupakan pertanda banyak orang sakit dan susah mencari nafkah hidup. Jika terjadinya gempa masih pada bulan Ruwah tetapi terjadi pada malam hari, merupakan pertanda banyak orang yang merasakan kebahagiaan dan gampang mendapatkan rezeki. Nomor 9, jika terjadinya gempa pada bulan puasa pada siang hari, merupakan pertanda banyak orang di perkampungan atau di pedesaan yang berantem atau berkelahi. Nah, jika terjadi gempa masih pada bulan puasa tetapi terjadi pada malam hari, merupakan pertanda banyak orang desa yang tidak betah di kampungnya, sehingga memilih pindah ke daerah lain yang dianggap lebih nyaman. Dan jika terjadi gempa pada bulan Syawal siang hari, merupakan pertanda banyak orang yang hidup sederhana disebabkan beban hidup yang bertambah berat. Dan jika terjadinya gempa masih pada bulan Syawal tetapi terjadi pada malam hari, merupakan pertanda banyak masyarakat yang membangkang terhadap perintah atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Banyak orang yang berlagak pintar tetapi sejatinya tidak bisa apa-apa. Banyak orang yang pintar ngomong padahal sejatinya hanya cuma ngibul. Yang ke-11, jika terjadi gempa pada bulan Dzulkaidah siang hari, itu merupakan pertanda orang-orang yang menempati posisi penting di pemerintahan, di legislatif banyak yang bermusuhan. Ini disebabkan hanya mencari kekuasaan tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat. Sehingga rakyat kecil banyak yang susah. Banyak juga terjadi orang lupa dengan kerabatnya, terutama orang tua yang melahirkannya. Sehingga banyak orang tua yang mendoakan jelek kepada anak-anaknya itu. Dan jika terjadi gempa masih pada bulan Dzulkaidah tetapi terjadi pada malam hari, itu merupakan pertanda banyak terjadi orang meninggal dunia dan pindah ke warganegaraan. Yang terakhir, jika terjadi gempa pada bulan besar dan siang hari, merupakan pertanda banyak terjadi pagebluk dan bencana alam, sehingga orang-orang merasakan duka cita yang amat dalam. Dan jika terjadi gempa masih pada bulan besar tetapi terjadinya pada malam hari, merupakan pertanda akan terjadi hujan yang menjadikan tanaman mudah tumbuh. Kemudian banyak orang-orang merasakan kebahagiaan karena mendapatkan kemudahan untuk mencari bahan pangan. Nah, akan tetapi kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa. Kita manusia hanya dapat memperkirakan. Manusia hanya mampu melihat sesuatu yang sudah terjadi. Namun demikian, dari kejadian yang sudah terjadi, manusia hanya memiliki kebijaksanaan dan keluhuran mencatat kejadian itu. Dalam istilah Jawa, ya ora ming sinau maca, ora ming sinau, ora ming pinter maca ning ya pinter nulis. Jadi ngerti kahanan lan ya iso beradaptasi, ngerti alam dan ngerti lingkungan sekitar.